Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, setelah serangkaian aktivitas sepanjang hari ini boleh kita lalui, kita masih dipanggil dan dipimpin Tuhan untuk ada dalam kebersamaan persekutuan umat Tuhan melalui program Night Call GPIB. Dan firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada malam hari ini menurut Sabda Bina Umat terambil dari kitab Zakaria pada pasal yang kelima ayat yang ke-1 hingga ke-4. Mari sahabat GPIB persiapkanlah terlebih dahulu bagian Alkitab kita pada kitab Zakaria pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Jika sudah siap pada bagian Alkitab yang disebutkan, biarkan tetap terbuka. Mari kita serahkan diri kita di dalam Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan memelihara kehidupan kami. Kembali kami datang dengan ungkapan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan berkenan izinkan kami untuk boleh beraktivitas sepanjang pagi sampai malam ini. Kami sekeluarga boleh merasakan berkat kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu Tuhan menuntun kami di tengah segala aktivitas. Kami juga boleh merasakan berkat-Mu Tuhan yang pelihara kehidupan lewat kecukupan rejeki sehingga kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang mencukupkan keperluan hidup keluarga. Begitu juga malam ini. Kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan mengurapi kami. Sehingga firman-Mu hadir sebagai pelita dalam hati dan menerangi pikiran serta langkah hidup kami. Dan firman-Mu boleh terus memelihara hari-hari kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami serahkan diri ini dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Zakaria pasal 5 ayat 1 hingga 4 yang menyatakan. Saya akan membacakannya menurut Alkitab terjemahan baru edisi 2. Aku melayangkan mataku lagi dan tampaklah olehku sebuah gulungan kitab yang terbang. Kata malaikat itu kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta." Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah kutukan yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sisi yang satu, setiap orang yang mencuri akan mendapat hukuman. Menurut sisi lainnya, setiap orang yang bersumpah palsu akan mendapat hukuman. Aku telah menyuruh kutukan itu keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri dan rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan bermalam di rumah mereka serta memusnahkannya. Baik kayu maupun batu-batunya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya baca, tapi juga pelihara firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang dikasihi di dalam Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada malam hari ini diberi tema, jagalah perkataan dan perilaku hidupmu. Bicara soal perkataan, mengingatkan kembali akan sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Judulnya Tinggi Gunung Seribu Janji. Pada bagian awal lirik lagu ini menyatakan, memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Betul, memang lidah tidak bertulang. Dan betul, memang tidak semua kata-kata yang terucap saat lagu itu populer dinyanyikan
tidak berbekas atau tidak meninggalkan jejak tertulis, kecuali dengan sengaja dicatat dan didokumentasikan. Bahkan yang sudah dengan sengaja dicatat pun, pada masa itu bisa saja terjadi kesalahan dalam proses dokumentasinya. Namun di masa digital saat ini, kesalahan dokumentasi perkataan lisan dapat diminimalisir. Dengan gadget yang dimiliki, segala perkataan lisan bahkan perilaku hidup pun dapat didokumentasikan dengan akurat dalam bentuk video atau rekaman suara pada saat perkataan lisan disampaikan maupun perilaku hidup dipertontonkan. Ada rekaman digital yang bisa dibuat bahkan disimpan. Dan ternyata bicara soal rekaman atas setiap perkataan lisan yang keluar dari mulut juga perilaku hidup nyata pula dalam bacaan kita. Mari kita lihat kembali secara khusus di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga menyatakan, lalu ia berkata kepadaku, inilah kutukan yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sisi yang satu, setiap orang yang mencuri akan mendapat hukuman, menurut sisi lainnya, setiap orang yang bersumpah palsu akan mendapat hukuman. Setiap perkataan yang keluar dari mulut, setiap perilaku hidup umat, semua tercatat dengan jelas untuk kemudian umat Tuhan pertanggungjawabkan. Khususnya setiap mereka yang menghidupi dan memperkaya hidupnya dengan melakukan tindakan mencuri dan juga menyatakan sumpah palsu namun kebal secara hukum atau masih bebas dari hukuman. Semua perilaku hidup ini tercatat oleh Tuhan. Untuk bisa bebas dari hukuman atau kebal hukum, pastilah salah satunya ada perkataan yang penuh tipu daya, bahkan juga sumpah palsu yang keluar dari mulut. Para pencuri dan pendusta dalam peradilan masih bisa menyampaikan kesaksian palsu demi kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri, sehingga mereka bebas dari hukuman. Menurut hukum dunia, mereka yang mencuri dan bersumpah palsu merasa bisa bebas dan membangun kehidupan dan kenyamanannya, termasuk rumahnya, di atas dasar kebohongan dan mengambil milik orang lain. Fatalnya, sahabat GPIB, cara dan perilaku hidup umat Tuhan yang seperti itu sudah berlangsung lama. Hal ini dinyatakan melalui panjangnya dan lebarnya gulungan kitab yang mendokumentasikan kejahatan umat Tuhan. Panjang dan lebarnya gulungan kitab mau katakan bahwa cara hidup umat yang jahat itu dibiasakan karena mereka menganggap tidak ada yang tahu kebenarannya. Tidak ada yang bisa tangkap jerat mereka. Tidak ada yang tahu kebohongan yang mereka bangun juga nyatakan. Tapi menurut bacaan kita, di ayat yang ketiga dinyatakan dan terus diingatkan bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mencatat, mendokumentasikan baik perkataan maupun perilaku hidup umat manusia. Apalagi kehidupan umat manusia yang menjadi umat Tuhan. Umat yang tahu persis apa yang menjadi hukum firman Tuhan, tapi masih dengan sadar memilih untuk membangun hidup dan kehidupannya
serta kenyamanannya di atas dasar kebohongan, bahkan mengambil yang bukan milik dan haknya. Ayat keempat menyatakan Tuhan tidak akan membiarkan mereka terus membangun hidupnya dengan cara demikian. Ayat yang keempat menyatakan, Aku telah menyuruh kutukan itu keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri dan rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Dan bermalam di rumah mereka serta memusnahkannya baik kayu maupun batu-batunya. Tuhan tidak membiarkan cara hidup dan perilaku hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak bawa kebaikan dalam kebersamaan hidup. Semua kejahatan yang dilakukan umat Tuhan tidak akan dibiarkan terus terjadi dalam kehidupan umatnya. Segala kejahatan yang dilakukan umatnya dikembalikan lagi kepada umatnya untuk dipertanggungjawabkan. Termasuk segala perkataan yang mengandung kesaksian palsu, segala tindakan pencurian, semua itu akan kembali kepada para pendusta dan pencuri, menjadi momok yang balik mencelakakan kehidupannya sendiri, juga keluarganya. Jika peradilan manusia bisa dikelabui, tapi tidak dengan Tuhan. Bahkan dikatakan kenyamanan rumah yang dibangun di atas dasar mengambil, mencuri berkat orang lain. Serta yang didasari dari kesaksian, perkataan palsu, dusta. Kenyamanan rumah dan hidupnya pun akan dimusnahkan Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, melalui bacaan kita malam ini, firman Tuhan memberikan pengajaran dan juga peringatan kepada kita. Yang pertama, terlepas dari bisa atau tidaknya dibuat rekaman atas perkataan lisan yang disampaikan, rekaman atas perilaku hidup yang tampak. Terlepas dari ada atau tidaknya rekaman atas perkataan lisan termasuk perilaku hidup kita. Firman Tuhan malam ini ingatkan kita semua. Mari tetap sadar menjaga perkataan dan perilaku hidup kita selaku umat yang telah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 17 yang kemudian diulang kembali di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 menyatakan, Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga sahabat GPIB yang dikasih dalam Tuhan, mari jaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan mengandung dusta dan tipuan hanya demi keuntungan dan kenikmatan diri sendiri. Jangan pula membangun kehidupan dan kenyamanan hidup termasuk rumah dengan menyengsarakan orang lain. Dengan mengambil berkat milik orang lain. Termasuk menggunakan perkataan yang penuh tipu daya dan kesaksian palsu untuk memperoleh kenyamanan hidup sendiri. Ingat, semua itu tidak jadi berkat bagi keluarga. Pembelajaran yang kedua menyatakan bagi kita semua, tidak ada kejahatan
yang dibiarkan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan umatnya. Walau manusia dan hukum dunia bisa dikelabui, tapi tidak dengan Tuhan. Pengadilan Tuhan menyatakan mereka yang membangun hidup dan kenyamanan hidupnya dengan perkataan yang mengandung dusta dan tipuan, termasuk yang mencuri milik orang lain, kenyamanan hidup dan rumahnya pun akan dimusnahkan Tuhan. Maka mari dalam kesadaran penuh selaku umat Tuhan, jagalah perkataan dan perilaku hidup kita. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Juru Selamat kami, inilah kami umat yang kembali datang dalam doa. Bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman yang telah bersama kami baca dan renungkan. Biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan sadar kami menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Jangan biarkan kami menyampaikan kesaksian palsu ataupun perkataan-perkataan penuh dusta dan tipu. Jangan juga biarkan kami demi kenyamanan dan kepentingan diri sendiri bahkan keluarga, kami mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Biarlah kami tetap hidup di jalan-Mu Tuhan. Biarlah segala hal yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran. Bahkan juga dalam segala kerja dan usaha yang Engkau percayakan, kami mengupayakannya dengan sungguh, dengan penuh kerja keras, seraya mengimani segala sesuatu yang kami jalani di dalam Engkau Tuhan tidak pernah sia-sia. Selalu ada berkat dan kasih-Mu yang hadir memelihara hari-hari kehidupan kami dan keluarga kami. Biarlah sabda-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami umat-Mu untuk kami lakukan dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Malam ini pun Tuhan, ketika kami boleh Engkau izinkan mengakhiri hari dengan segala aktivitas, kami bersyukur kami sekeluarga boleh melakukan tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini, di tengah segala hal yang masih kami gumuli, di dalam segala hal yang masih kami harapkan, kami mau bawa dan pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Seraya mohon, pulihkanlah kekuatan kesehatan kami sepanjang istirahat malam. Bangunkanlah kami kembali esok pagi dalam kemurahan-Mu Tuhan, untuk menghadapi hari baru yang Engkau jadikan, meraih segala harapan-harapan yang dimiliki, termasuk kembali berjuang di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan. Kami mohon, sepanjang kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya kami boleh hadapi segala perkara. Maka jagalah kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah persekutuan kami jemaat-Mu yang Engkau tempatkan di GPIB. Berkati setiap mereka yang Kau percayakan hadir sebagai pemimpin, baik itu setiap diaken, penatua, dan pendeta. Termasuk kami jemaat-Mu dalam segala talenta karunia yang sudah Engkau berikan. Pakailah kami untuk tetap setia dalam karya pelayanan, untuk menyatakan misi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Engkau menempatkan kami. Secara khusus berkatilah tim Morning dan Night Call GPIB, dalam karya pelayanan yang mereka boleh lakukan. Engkau berkati supaya pelayanan mereka boleh jadi berkat untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam program Morning dan Night Call. Kami serahkan diri kami semua hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa kami umat yang sudah terucap maupun yang belum. Semua kami bawa dan serukan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Selamat beristirahat, salam sehat untuk kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kita.